Kita kembali lanjutkan dialog bersama dengan Zainur Rohman dari Pukat dan juga Pak Supriyansa dari Partai Golkar. Mas Zainur, Anda melihatnya bagaimana ketika saat ini posisinya sudah diusut tuntas oleh KPK, tapi apakah kental aroma politik di sana? Karena dalam kasus DAK Lampung Tengah kan Aziz ini menjadi ketua Banggar, mungkin tidak menyeret nama lain, Mas Zainur. Ya, soal kasus korupsinya sendiri sangat mungkin masih bisa berkembang ya. Apakah ada keterkaitan dengan politik atau tidak, selama ada kecukupan alat bukti, maka KPK bisa memproses. Kalau kita ingat di DPR itu seringkali terjadi kasus-kasus komitmen fee persentase dari DAU maupun DAK. Di periode sebelumnya di 2014-2019 itu juga ada kasus yang menimpa wakil ketua DPR terkait juga dengan DAK. Nah, kemudian di kasus AZ di Lampung Tengah ini itu juga terkait dengan DAK. Maka menurut saya masih sangat mungkin kasus ini akan dikembangkan oleh KPK. Saya percaya bahwa KPK tidak akan berhenti hanya di kasus pemberian sejumlah uang dari AZ kepada SRP. Karena menurut saya itu adalah kasus ikutan, sedangkan kasus utamanya sendiri masih belum jelas. Nah, demikian juga dengan kasus-kasus lain yang itu harus diungkap oleh KPK. Nah, kalau kita lihat pengalaman KPK, seringkali KPK itu hanya mengungkap kasus kecil, tetapi kemudian ketika memproses kasus itu, ditemukan hal-hal yang lebih besar, yang jauh lebih penting. Kita bisa melihat dalam banyak kasus tanpa kita perlu menyebut satu persatu. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, menurut saya ini adalah kesempatan sangat baik bagi KPK untuk melakukan pendalaman, ya kasus-kasus apa saja yang terkait dengan AZ maupun SRP, dan juga mungkin juga perlu menggunakan pendekatan TPPU. Artinya aliran dana yang berasal dari tindak pidana korupsi itu harus ditrace ketika diserupakan, disembunyikan, dialirkan, dipindahkan, dan seterusnya. Sehingga KPK bisa secara efektif mengambil semua uang hasil kejahatan sehingga tidak dapat lagi dinikmati oleh para pelaku. Nah, saya melihat bahwa gambar besar dari kasus-kasus yang kemungkinan melibatkan SRP dan AZ ini belum ditampilkan oleh KPK. Itulah tugas utama KPK untuk membersihkan dirinya sendiri di internal agar tidak ada pihak-pihak di internal KPK yang bermain perkara, maupun juga untuk sekaligus memproses perkara yang melibatkan DPR. Karena DPR kita lihat berkali-kali selalu terjerat perkara yang melibatkan otoritas DPR di dalam persetujuan anggaran. Entah itu DAU, entah itu DAK maupun proyek-proyek yang lain yang berupa proyek fisik. Nah, kita berharap KPK lebih jauh dari sekadar kasus pemberian dari AZ kepada SRP tersebut. Tidak berhenti sampai di sini ya. Pak Supriyansa, Anda melihatnya seperti apa Pak? Agar citra Golkar partai yang sudah sangat matang ini tidak tercoreng, tidak ada persepsi buruk di hadapan publik. Apakah nanti akan ada bersih-bersih tadi kalau Mas Zainur menyinggung, bersih-bersih di internal partai Golkar? Iya, tentunya kalau kita menyikapi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh para kader, tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi Partai Golkar sendiri dalam rangka melakukan penilaian terhadap para kader-kader yang terutama yang terjerat kasus korupsi. Nah, saya kira ke depan ini ya tentu Partai Golkar akan tentu berhati-hati memang dalam rangka menempatkan kader-kader kita di posisi-posisi yang memang sangat rawan. Seperti kita ketahui bahwa Partai Golkar adalah partai yang sudah lama, ya saya kira sangat kita percayakan kepada pemimpin-pemimpin partai yang ada di Golkar ini di semua tempat akan menempatkan kader-kader terbaik kira-kira dalam sebuah posisi-posisi yang sangat menentukan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ketua Badan Hukum dan HAM Partai Golkar, Bapak Supriyansa, dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Mas Zainur Rohman, sudah bergabung di Kabar Petang Pilih.